Saudari-saudara yang terkasih, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Amin. Saya masih melanjutkan pada bagian kedua pembahasan tentang surat Gembala Bapak Kardinal Uskup Keuskupan Agung Jakarta. Nah, pada bagian pertama diuraikan tentang dasar teologis martabat manusia, yaitu bahwa kita ini, setiap pribadi manusia ini adalah diciptakan sebagai citra, sebagai gambar Allah. Di satu sisi. Di sisi lain ternyata kita lemah dan berdosa. Dan Allah mendampingi kita menyucikan diri dan akhirnya mengorbankan anaknya sendiri sebagai tebusan. Ingat, sebagai tebusan. Tebusan atas hutang kita. Hutang apa? Dosa. Setiap kali kita berbuat dosa, kita menggadikan diri di pengadilan setan dan Allah menebus. Dan dengan darah yang sangat mahal, yaitu darah Tuhan Yesus. Maka setiap pribadi manusia seharga darah Tuhan. Dahsyat luar biasa. Nah, bagaimana manusia kita, saya dan Anda itu menampilkan diri bermartabat citra Allah dengan dikatakan meneladan Yesus Kristus yang adalah gambaran Allah sepenuhnya. Kalau kita mau menjadi citra Allah, menjadi gambar, menjadi lukisan, menjadi gambaran Allah, kita meneladan Allah sendiri yang nyata, konkret, hadir, mengajarkan, memberi teladan, rela berkorban, yaitu pada diri Tuhan Yesus. Ini poin penting. Nah, pada bagian kedua ini, kita akan lebih masuk pada tentang bagaimana praktis seorang citra Allah yang bermartabat itu menampilkan diri. Maka saya bagi menjadi dua, seperti yang ada di sini. Bagian kedua itu saya bagi menjadi dua. Kita melihat cara hidup Yesus, nasihat, dan juga para murid dan para rasul. Saya bacakan bagian kedua dari surat Gembala Prapaskah yang terus akan relevan bukan hanya pada Prapaskah ini saja, tetapi dalam kehidupan kita itu menggembirakan sekali kalau memahami surat Gembala ini. Saya akan membacakan bagian berikutnya mulai artikel 4. Saudari-saudaraku yang terkasih. Disebutnya pertama saudari. Biasanya saudara-saudari, tetapi Bapak Kardinal, saudari-saudaraku yang terkasih. Ada banyak wajah Yesus yang dapat kita temukan dalam kitab suci untuk kita teladani. Salah satu wajah itu ditampilkan oleh Petrus dalam khotbahnya, yaitu Yesus yang berjalan keliling sambil berbuat baik. Kisah Para Rasul 10. Yesus Kristus ini diwartakan sebagai yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya sendiri suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Identitas kita, jati diri kita adalah umat kepunyaannya sendiri. Kita itu milik Allah, proud ya atas ini. Dan kemudian tetapi umat Allah yang tidak, titik, yang rajin berbuat baik. Ini ciri khas Kristiani, rajin berbuat baik. Dalam arti ini kita dapat mengatakan bahwa manusia yang bermartabat adalah manusia yang rajin berbuat baik, atau memakai kata-kata Yesus dalam Injil, pohon yang baik menghasilkan buah-buah yang baik. Dalam rangka meneladan Yesus yang berkeliling sambil berbuat baik itu, dapat kita tempatkan nasihat-nasihat yang diberikan Rasul Paulus untuk berbuat baik berikut ini. Titus diberinya nasihat untuk menjadikan dirinya teladan dalam berbuat baik. Jemaat di Tesalonika didoakan
agar Allah dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik. 2 Tesalonika 1. Timotius diminta untuk memperingatkan jemaat yang dilayaninya agar mereka berbuat baik. 1 Timotius 6. Bagi jemaat Galatia dan tentu saja bagi kita dinasihatkan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Galatia 6. Tidak jarang berbuat baik mesti disertai pengorbanan besar. Itulah yang ditegaskan oleh Petrus dalam suratnya. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya kepada pencipta yang setia, dengan selalu berbuat baik. 1 Petrus 4. Selain itu, Rasul Yohanes menegaskan bahwa barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Surat ketiga Yohanes bab 11. Berbuat baik, dan berbuat baik sebagai milik Allah. Kutipan-kutipan ini kiranya cukup menyimpulkan bahwa dengan rajin berbuat baik, kita menyatakan martabat kita sebagai citra Allah. Semakin jelas ya, bagaimana kita menampilkan citra Allah dengan rajin berbuat baik. Dengan rajin berbuat baik, kita mewujudkan cita-cita kita sebagai umat Keuskupan Agung Jakarta untuk semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Perbuatan baik adalah wujud kasih dan kepedulian kita, serta bentuk kesaksian kita. Bentuk kesaksian terbaik adalah berbuat baik. Ada sekian banyak perbuatan baik yang dapat kita simpulkan dari kutipan-kutipan kitab suci yang kita dengarkan hari ini. Yesus menunjukkan jalan-jalan konkret pula, memandang orang lain secara positif dan tidak mengadili atau menyalahkan. Lukas 6. Yang juga sangat aktual adalah nasihat untuk terus menjadikan kata-kata yang keluar dari mulut kita sebagai kekuatan yang meneguhkan, tidak memecah belah. Di tengah kata-kata yang diobral di media sosial, dalam konteks politis, ekonomis, dan kekuasaan, banyak kata-kata yang memecah belah, tidak positif. Kata-kata yang keluar dari dalam hati mesti menjadi berkat. Kita diingatkan, bukan kebohongan, bukan ujaran kebencian, bukan fitnah. Kata-kata kita mesti diterima dan dirasakan oleh orang lain sebagai buah yang baik karena keluar dari perbendaharaan hati yang baik. Lukas 6. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berikutnya, agar perbuatan baik itu semakin kreatif, kita masing-masing, keluarga, komunitas, dapat dan perlu mengajukan pertanyaan ini dan berusaha menjawab dan melaksanakannya. Ini PR untuk kita masing-masing, untuk Anda masing-masing, untuk setiap anggota keluarga kita. Perbuatan baik apa yang mesti kita lakukan dalam lingkungan hidup yang konkret, yang dapat mencerminkan martabat kita sebagai murid-murid Kristus dan sekaligus memuliakan martabat orang lain. Jadi pertanyaan ini mengandung dua anjuran. Perbuatan baik macam apa untuk mencerminkan martabat diri kita sebagai citra Allah dan memajukan orang lain supaya juga bermartabat sebagai citra Allah. Jadi tanggung jawab kita kepada sesama. Tidak mustahil pada suatu saat karena berbagai macam alasan kita akan merasa lelah melakukan perbuatan baik. Kadang-kadang kita lelah ya. Kita yang baik, mereka yang mendapat. Ya kan? Kita sudah berbuat baik dan tidak merasakan apa-apa. Bahkan malah menderita. Kalau demikian, nasihat Paulus ini pantas kita pegang. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dalam kurung artinya berbuatlah baik. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak
sia-sia. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan sebagai seri kedua pembahasan surat gembala Bapak Kardinal hari ini. Silakan melihat video saya yang pertama, bagian pertama seri 1, kita bermartabat. Sungguhkah? Nah, nanti kita akan masuk pada poin yang ketiga. Selamat merayakan anugerah kehidupan. Tuhan memberkati Anda dan keluarga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.